Shalom, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Veronica Krieger dengan NIM 11S64008. Di sini saya akan menjelaskan eh, materi praktikum kita, yaitu di sini kita disuruh untuk menganalisis algoritma. Nah, saya akan langsung ke kode. Baik, di sini ada code saya. Yang pertama itu tentang Big O Drop Java. Nah, pada praktikum ini saya mempelajari konsep analisis algoritma menggunakan notasi Big O. Tujuan dari praktikum ini sendiri adalah untuk memahami bagaimana struktur kode memengaruhi efisiensi algoritma, baik dari segi waktu maupun ruang. Nah, untuk itu saya membuat beberapa program Java yang masing-masing mempresentasikan konsep Big O yang berbeda. Yang pertama itu adalah Big O on Java. Nah, untuk Big O on Java ini, pertama program ini digunakan untuk menampilkan matriks nilai faktorial. Di dalamnya terdapat dua perulangan bersarang untuk mencetak matriks dan pada setiap elemen matriks dilakukan pemanggilan fungsi faktorial. Nah, metode faktorial sendiri menggunakan satu perulangan untuk menghitung nilai faktorial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur luarnya terlihat seperti O(n pangkat 2), adanya pemanggilan fungsi di dalam loop membuat jumlah operasi menjadi lebih besar. Nah, program ini mengajarkan bahwa saat menganalisis kompleksitas, kita tidak boleh hanya melihat jumlah loop, tetapi juga isi dari setiap loop tersebut. Nah, yang kedua itu drop contracts. Big O drop Java. Nah, untuk ini sendiri, program ini dibuat untuk menjelaskan konsep penghilangan konstanta dalam Big O. Nah, di dalam program terdapat dua perulangan for yang dijalankan secara berurutan, bukan bersarang. Nah, perulangan pertama berjalan sebanyak n kali dan perulangan kedua juga berjalan sebanyak n kali. Secara matematis, jumlah operasinya adalah 2 kali n. Namun dalam notasi Big O, konstanta diabaikan sehingga kompleksitas waktunya tetap O kali n. Nah, program ini menunjukkan bahwa dua loop berurutan tidak berarti kompleksitasnya menjadi kuadrat. Nah, selanjutnya Big O sequence. Nah, program ini menunjukkan contoh algoritma dengan kompleksitas O kali N pangkat 2. Hal ini terlihat dari penggunaan dua perulangan for yang saling bersarang. Nah, perulangan luar berjalan sebanyak N kali dan pada setiap iterasi, perulangan dalam juga berjalan sebanyak N kali. Akibatnya, jumlah operasi menjadi N kali N, yakni N kuadrat. Nah, program ini menjelaskan bagaimana loop bersarang dapat menyebabkan algoritma menjadi jauh lebih lambat ketika ukuran input membesar. Nah, selanjutnya itu drop on dominance. Nah, program ini sendiri menggabungkan dua jenis perulangan, yaitu perulangan bersarang dan perulangan tunggal. Nah, perulangan bersarang menghasilkan n kuadrat operasi, sedangkan perulangan tunggal menghasilkan n operasi. Jika digabungkan, kompleksitasnya menjadi n kuadrat plus n, namun dalam notasi Big O, suku yang pertumbuhannya lebih kecil diabaikan. Oleh karena itu, kompleksitas akhirnya disederhanakan menjadi O kali n kuadrat. Program ini menunjukkan konsep drop non-dominance, yaitu hanya mempertahankan suku yang paling dominan. Nah, selanjutnya itu adalah Big O lock and process. Nah, program ini menggunakan algoritma binary, di mana algoritma binary search untuk mencari sebuah nilai dalam array yang sudah terurut. Pada setiap langkah, ruang pencarian dibagi menjadi dua bagian dengan menentukan nilai tengah, karena jumlah data yang diperiksa selalu berkurang setengah pada setiap iterasi. Jumlah langkah yang diperlukan bertumbuh secara logaritmik terhadap ukuran input. Oleh karena itu, kompleksitas waktu algoritma ini adalah O kali log N. Program ini menunjukkan bahwa algoritma logaritmik jauh lebih efisien dibandingkan algoritma linear untuk input yang besar. Weh, bagi tisu.
Sumpah. Enggak lagi ya Kak Tisha di sini. Smart nggak sih habis? Nggak simar kan? Ada. Smart bagi tisunya, ambil aja. Udah mau habis selesai aku. Apa ini, Cok? Biko, different for inputs. Apa ini? Pada beberapa algoritma, ukuran input tidak hanya satu, tetapi bisa terdiri dari dua atau lebih input yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, kompleksitas waktu tidak bisa disederhanakan menjadi satu variabel saja. Sebagai contohnya, jika sebuah algoritma melakukan perulangan terhadap dua input yang berbeda dengan ukuran n dan m, maka kompleksitas waktunya dituliskan sebagai O kali n plus m. Jika perulangan tersebut bersarang, maka kompleksitasnya menjadi O dikali N kali M. Penulisan ini penting agar analisis kompleksitas tetap akurat dan sesuai dengan struktur algoritma sebenarnya. Nah, secara keseluruhan, notasi Big O digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan kompleksitas algoritma terhadap ukuran input dalam analisis Big O. Nah, konstantas dan suku yang tidak dominan diabaikan karena fokus utama adalah melihat bagaimana algoritma akan berperilaku ketika input semakin besar. Nah, dari praktikum ini, saya mempelajari beberapa bentuk kompleksitas utama seperti O kali satu, O kali log N, O kali N, dan O kali N pangkat 2, serta aturan penyederhanaan seperti drop contants dan drop down nominans. Nah, pemahaman ini membantu dalam membandingkan efisien algoritma dan memilih algoritma yang paling sesuai untuk suatu permasalahan. Nah, setelah itu, sudah, so. Selanjutnya, kita lanjut ke swab. Nah, pertama, saya akan menjelaskan tentang swap dan konsep pointer atau reference di Java. Nah, pada Java, tipe data primitif seperti integer menggunakan pass by value. Artinya ketika kita mengirim variabel ke dalam sebuah metode, yang dikirim adalah salinan nilainya, bukan variabel aslinya. Nah, di dalam program swap Java, saya membuat dua metode, yaitu swap by value dan swap by reference. Nah, kalau swap by value ini integer x, integer yang dipakai itu integer x dan integer y, sedangkan swap by reference ini pointer x, pointer y. Nah, pada swap by value, meskipun di dalam metode nilai x dan y ditukar, nilai aslinya di metode main tidak berubah. Ini membuktikan bahwa Java tidak mendukung swap langsung untuk tipe primitif. Yang dulu diam deh. Kecilkan caranya teman. Lagi pingin nggak, Kak? Hah? Udah gua halu, gua serem gue. Lanjut. Untuk mengatasinya, saya membuat class pointer yang menyimpan nilai dalam atribut value. Ketika objek pointer dikirim ke metode swap by ref, akan dimodifikasi adalah isi objek sehingga perubahan tetap terlihat di metode main. Nah, di sini bisa disimpulkan Java selalu pass by value, tetapi untuk objek, value yang dikirim adalah referensi. Oleh karena itu, perubahan pada atribut objek akan berdampak keluar metode. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian search. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan search linear dan binary search, yaitu tentang pencarian data. Nah,
Linear search bekerja dengan cara mengecek elemen array satu persatu dari awal, membandingkan setiap elemen dengan target. Emosi. Maaf ya, saya agak dikecil penulisannya. Udah di mana tadi, Cuk? Sumpah. Jika datanya berada di akhir atau tidak ada, maka seluruh array harus diperiksa. Oleh karena itu, kompleksitas waktunya adalah O kali N, 0 kali N. Nah, selanjutnya itu binary search. Nah, untuk binary search sendiri, untuk binary search sendiri, bekerja pada data yang sudah terurut. Nah, ada pun langkah-langkahnya yaitu yang pertama menentukan indeks tengah, yang kedua itu membandingkan nilai tengah dengan target, dan selanjutnya itu memperkecil ruang pencarian menjadi setengah. Karena setiap langkah membagi data menjadi dua, kompleksitas waktunya adalah 0 kali log n. Nah, dalam program search yang saya buat, saya juga menambahkan pengukuran waktu eksekusi menggunakan sistem nanotime. Untuk menunjukkan bahwa binary search jauh lebih cepat dibandingkan linear search. Apalagi nih coba pick on X. Ini kita buang nggak sih? Nggak boleh. Biko, 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 Biko. Mana ini Biko? Ini ya, search. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan Big O eksponensial. Nah, pada Big O eksponensial Java ini, saya ingin menunjukkan contoh algoritma dengan kompleksitas eksponensial. Nah, program ini menggunakan Fibonacci rekursif, di mana Fibonacci n memanggil Fibonacci n kurang satu dan Fibonacci n kurang 2. Setiap pemanggilan menghasilkan dua pemanggilan baru. Akibatnya jumlah operasi bertambah sangat cepat seiring bertambahnya n. Karena itu kompleksitas waktunya adalah O dikali 2 pangkat n. Program ini sengaja dibuat untuk menunjukkan bahwa algoritma eksponensial sangat tidak efisien, tidak cocok untuk input besar, perlu optimasi seperti memoization atau pendekatan interaktif. Nah, selanjutnya itu, ya, ya, big O n. Nah, selanjutnya itu big on log n. Nah, file ini berisi implementasi merge sort, di mana merge sort ini bekerja dengan membagi array menjadi dua bagian, membagi mengurutkan masing-masing bagian secara rekursif, menggabungkan kembali dalam keadaan terurut. Proses pembagian menghasilkan log n level dan proses penggabungan membutuhkan O kali n operasi di setiap level. Karena itu kompleksitas waktunya adalah O kali n log n. Nah, match source lebih efisien dibandingkan algoritma O kali N pangkat 2, tetapi membutuhkan memori tambahan. Nah, selanjutnya itu faktorial matriks Java. Nah, untuk faktorial matriks Java ini, saya membuat program untuk menghasilkan matriks faktorial. Setiap elemen matriks diisi dengan faktorial I plus J. Program ini menggunakan dua loop bersarang untuk matriks, di mana 0 row kali equals. Nah, satu loop tambahan di fungsi faktorial itu adalah O kali N. Program ini menunjukkan bahwa loop bersarang plus pemanggilan fungsi dapat memperbesar kompleksitas. Nah, pemilihan metode atau iteratif dibandingkan dengan rekursif berpengaruh pada performa. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Maven. Nah, untuk Maven ini sendiri,
Digunakan sebagai tool dependency management menjalankan plugin seperti check style. Dengan Maven, kita bisa menjalankan check style secara otomatis dan menghasilkan laporan dalam bentuk HTML. Nah, check style digunakan untuk mengecek konsistensi penulisan kode, memastikan kode sesuai standar, dan meningkatkan kualitas keterbacaan. Nah, contohnya itu, ini ketika kita sudah menjalankan manajernya. Maven. Boleh. Itu ikut. Nggak bohong. Ini kan, ini untuk ujarnya sih. Iya. Ini untuk ujar Mavennya untuk enggak sih. Ini. Snap text matrix. Folder dokumen kemudian nah, ini dia. Eh, ini. Skut. Ini. Hmm. Kok nggak bisa sih? Makan sangat. Ini kita coba kita tahu itu. Baru kita masuk ke ini. Bentar. Coba. Baik, berikut adalah hasil dari check style Maven-nya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke ada nggak sih baru tuh? Hmm.
Tantangan matriks. Nah, selanjutnya kita lanjut ke tantangan matriksnya. Untuk ini sendiri, kita dapat melihat eh, pada tampilan ini akan menampilkan eh, cek eh, cek style result-nya. Nah, ini dia untuk tantangan matriks ya, untuk tantangan yang terakhir. Untuk cek style HTML-nya itu hasilnya adalah berikut hasilnya dari cek style HTML, di mana pada laporan cek style results ini ditampilkan hasil pemeriksaan kode dari kode tersebut. Nah, filesnya itu berisi dua, infonya itu nol, warningnya itu nol, dan errornya juga nol. Artinya, semua file Java lulus cek style. Tidak ada pelanggaran format, kode sudah rapi, konsisten, dan sesuai standar. Nah, bagian file, rules, dan details kosong karena memang tidak ada pelanggaran sama sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa kode lagi dikembangkan, mudah dibaca, dan siap dinilai. Nah, untuk untuk jarnya itu kita dapat mencek itu pakai jar langsung. Coba kan kita pakai jar enter. Oh, jadi ketika kita menjalankan jarnya ini nanti di sini akan seperti praktikum kita yang pertama, matrix substart, di mana kita masukkan inputnya itu 1 A 22, di mana ini membuat matriks ke pertama ukuran kali 2 kali 2 dengan judul A. Nah, begitu juga selanjutnya. Nah, ini dia. Kita masukkan input 1 A, 1 A 2 2. Nah, ini 3. Ini membuat matriks pertama ukuran 2 kali 3. Begitu. Begitu juga dengan ini. Mungkin sebagai kesimpulannya, dari seluruh materi ini, saya belajar bahwa pointer dan reference penting untuk memahami perilaku parameter. Pemilihan algoritma sangat memengaruhi performa. Big O membantu memprediksi efisiensi algoritma. Check style memastikan kualitas kode tetap terjaga. Nah, materi ini menggabungkan logika program, analisis algoritma, dan standar penulisan kode yang semuanya penting dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, mungkin demikian presentasi saya untuk hari ini. Terima kasih.